Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfauzi. Saya mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang makna emotif. Apa itu makna emotif? Mari kita pelajari bersama tentang makna emotif. Makna emotif. Pernahkah mendengar kata emotif? Kata emotif merupakan ragam kata yang dapat menimbulkan emosi atau negosiasi secara subjektif suatu individu atau kelompok. Kata ini mampu menciptakan perasaan positif dan juga bisa menciptakan perasaan negatif pada seseorang melalui sentuhan panca inderanya, seperti halnya penglihatan, sentuhan, rasa, aroma, dan pendengaran. Jadi, kata emotif ini tergantung kepada penafsiran dari diri kita sendiri. Seperti halnya ada orang yang berbicara, lalu kita menyimak atau mendengarkannya. Entah mau diartikan secara positif atau negatif, itu tergantung terhadap diri kita sendiri. Karena kata emotif ini bisa menimbulkan rasa emosional atau negosiasi secara subjektif, baik secara individu atau berkelompok. Menurut Rafael Raga, dalam buku Pengantar Logika, kata emotif dapat membawa pengaruh emosional yang kuat bagi pembacanya. Sebab dalam kata ini, pembaca diajak untuk berimajinasi dan berekspresi menggunakan panca indera mereka. Contoh, kata birokrat. Pejabat pemerintah dan pelayan publik memiliki arti literal yang hampir identik, namun dalam arti emotif, setiap kata itu memiliki makna yang berbeda. Kata birokrat umumnya cenderung mengekspresikan kekesalan, kemarahan, dan celaan. Sementara kata pelayan publik biasanya diartikan sebagai suatu hal yang terhormat. Kata ini cenderung mengekspresikan dukungan, sentuhan dari masyarakat. Contoh makna emotif. 1. Senyumanmu begitu manis, semanis madu. Kata ini dapat diartikan sebagai sanjungan karena mengatakan senyumanmu itu semanis madu. Akan tetapi juga dapat diartikan secara cacian atau ejaan. Semisal orang tersebut senyumannya tidak begitu manis, akan tetapi dikatakan semanis madu. Hal tersebut bisa juga dikatakan sebagai ejaan. Gantungkanlah cita-cita kalian setinggi angkasa. Ini merupakan contoh kedua dari makna emotif. Gantungkanlah cita-cita kalian setinggi angkasa. Ini juga mempunyai dua penafsiran. Secara positif dapat diartikan bahwa kata ini semacam kata sanjungan atau penyemangat. Akan tetapi juga dapat diartikan secara negatif, ialah semacam ejaan atau suatu ketidakmungkinan yang tak bisa dicapai atau kemustahilan yang akan dicapai oleh orang tersebut. Contoh ketiga ialah tuntutlah ilmu hingga ke ujung dunia.
Kata ini juga mempunyai dua penafsiran, ialah sebagai suatu dorongan atau penyemangat agar seseorang itu bisa mencari ilmu atau menuntut ilmu meski ke ujung dunia. Ini dapat menimbulkan hal positif seperti halnya bisa menyemangati seseorang. Akan tetapi ini juga bisa mengandung nilai negatif, ialah semacam ejaan, karena tuntutlah ilmu hingga ke ujung dunia ini juga dapat diartikan sebagai ejaan kepada orang tersebut, karena bisa diartikan orang tersebut terlalu bodoh begitu, sehingga meskipun kemanapun ia mencari ilmu, bahkan ke ujung dunia itu tidak akan pernah pintar. Itu bisa diartikan seperti itu secara negatif. Contoh keempat ialah kau adalah belahan jiwa yang aku cari dari dulu. Kata ini mempunyai dua penafsiran, yaitu bisa ditafsirkan secara positif dan juga bisa ditafsirkan secara negatif. Ini bisa diartikan atau ditafsirkan secara positif, ialah orang itu mencari belahan jiwanya atau mencari cinta sejatinya yang mulai dulu. Akan tetapi kalau diartikan secara negatif, hal ini semacam ejaan, bahwa orang tersebut merupakan orang yang sulit menemukan orang seperti itu, atau dengan kata lain, orang tersebut merupakan orang langka. Contoh kelima, ini suci, sesuci bayi yang baru terlahir ke dunia. Kata ini mempunyai dua penafsiran secara negatif dan juga secara positif. Kalau kita mengartikan secara positif terlebih dahulu, itu merupakan suci, sesuci bayi yang baru terlahir. Berarti diartikan sesuatu yang memang benar-benar suci dan diakui bahwa kesuciannya itu memang ialah suci. Akan tetapi kalau diartikan secara negatif, itu semacam ejaan, seperti halnya sesuatu itu tidak suci, kotor, lalu dikatakan sesuci bayi yang baru lahir ke dunia. Itu kan ditandai sebagai benda yang sangat suci, akan tetapi benda itu tak sesuci apa yang dikatakan. Itu merupakan penilaian secara negatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat bahasa atau penyampaian yang tidak selaras dengan pemahaman saudara-saudara dan Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.